Tidak ada yang bisa meredupkan cahaya yang bersinar dari dalam. Begitulah kutipan kata dari Maya Angelou. Jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, maka cahaya itu akan terpancar terang. Ketika keyakinan itu tidak muncul dalam diri, maka cahaya yang berada dalam diri tidak akan terpancar. Zia, kamu bisa nggak melihat betapa indahnya keagungan Tuhan yang Ia ciptakan? Di mana hamparan awan dan jajaran gunung yang menjulang, itu sangat memanjakan mata kita. Ya Tegar, ketika rasa syukur bisa kita lakukan, maka nikmat yang Tuhan berikan akan berlimpah. Plesir, Hayo Sunrise Point Cukul merupakan salah satu tempat wisata populer bagi wisatawan untuk melihat matahari terbit di kawasan Bandung Selatan. Ya, betul sekali Tegar. Mereka bisa melihat sunrise dari ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tiket masuknya pun sangat murah. Ke kawasan Sunrise Point Cukul cukup merogoh kocek Rp10.000. Harga yang cukup murah untuk menikmati pemandangan sekeren ini. Objek wisata Sunrise Point Cukul itu bertempat di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan. Terdapat beberapa spot foto selfie yang pastinya instagramable, yang berlatar belakang hamparan kebun teh serta pemandangan yang indah. Selain itu, ada spot untuk camping yang bisa menjadikan liburan kalian semakin seru. Sobat Plesir. Wah, Plesiran kali ini kita udah ada di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Luar biasa, tadi malam kita camping di sini dan pastinya langsung disuguhkan di pagi hari, di subuh hari gitu ya. Iya. Dengan Sunrise Point Cukul yang sangat luar biasa, keindahan alam yang keren banget. Memang dingin banget, tapi wah, seger karena kami berdua camping di tengah perkebunan teh. Jadi keindahan Indonesia itu dari pantai sampai gunung, ini memang harus kita coba gitu ya Zia ya? Iya, sekarang kita lagi teriknya matahari menyoroti kita ya. Pagi-pagi memang tadi dingin, sekarang udah hangat ya Zia ya. Dan sebentar lagi kami berdua akan bermain ATV nih di sekitaran Cukul. Kita akan melihat Goa Jepang ya Zia. Yap. Kita lihat desainnya kayak gimana dan juga sejarah di balik goa tersebut. Ikuti kami terus di episode Plesir kali ini. Plesir, hayu ah!
kami sedang bersama dengan Kang Agus selaku pengelola dari Sunrise Point Cukul, dan kita bakalan nanya-nanya mengenai salah satu wahana yang ada di Sunrise Point Cukul ini. Nah, Kang, sekarang kita akan ber-ATV-ria gitu ya. Ya. Jalurnya kira-kira berapa kilometer aja yang ditawarkan di sini, Kang? Ada 3 jalur ya. Oke. Ya. Yang Yang pertama? pertamanya ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, sama 3,5 kilo. Wow. Oke, selain jaraknya yang lebih jauh gitu ya, perbedaan dari karakter jalurnya kayak gimana, Kang? Karakter jalurnya agak adrenalinnya juga ya, lebih menantang gitu kan kalau yang jarak jauh. View-nya juga lebih mantap, lebih bagus gitu kan. Oke. Kemudian nih Kang, harganya biasanya berapa aja nih harganya? Kita mulai harga dari 50.000 ya teh. 50.000? Ya, Oke. yang 1 kilonya 50, yang 2 kilonya 100, yang 3 kilonya 200. Yang lebih jauhnya 200.000 Ya. ternyata. Oke, nah Yang lebih jauhnya. ini beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa nih, Kang? Kita dari jam 5 udah habis sholat subuh ya, sampai jam 6. Sampai jam. Jadi kalian kalau misalkan subuh-subuh nggak ada kerjaan, beres sholat, mending kesini langsung keliling-keliling gunung. Olahraga main ATV ya. Iya. Kemudian nih Kang, ada ini nggak sih Kang, kayak maksimal berapa jam gitu kita penggunaan ATV ini? Kita hitungannya rute teh. Oh, Jadi hitungannya satu rute. rute gitu. Oh, oke. Jadi kalau kita seharian di rute itu juga nggak apa-apa ya Kang? Nggak apa-apa. Asal tahu malu aja. Iya. Nah, sekarang Kang, gimana peraturan atau safety-nya, cara pakainya kayak gimana nih, Kang? Jadi cara pakainya nanti kita jelasin cara pakainya Oke. gimananya gitu kan. Safety-nya kita harus pakai helm dulu. Oke. Oke. Gitu kan. Jadi insya Allah pasti aman ya Insya Allah buat aman. sobat Plesir. Oke deh, kayaknya kita mau langsung cobain Kang. Ya, siap. Cobain. Kita pakai apa dulu nih? Pakai helm dulu teh. Kita ambil dulu helmnya. Oke. Ini Oke. teh. Ya. Ini Pakai helm. dulu. Oke sobat buat Plesir, safety-nya. kita pakai helm dulu. Karena kalau naik motor juga kita harus pakai helm sobat. Oke, Biar udah keamanan klik. juga terjaga. Pasti terjaga ya kepala kita. Terus gimana nih Kang selanjutnya? Untuk selanjutnya kita naik ke motor. Nanti saya briefing cara pakainya gimana. Oke. Ya, Kang. Yuk. Jadi cara pakainya gini, ini untuk kuncinya, untuk starternya ini, sambil dipijat rem. Bentar ini. Starternya ini, starternya yang ini, Oke. ini rem depan. Ini buka yang kunci. Ya, ini dibuka dulu, ini kan dikunci. Oh. Wow. Ini rem depannya, yang itu rem belakang yang di kaki. Rem belakang. Untuk giginya, Pak, 1, 2, 3-nya ke belakang, kebalikan dari motor bebek biasa. Oke. 1, 2 ke belakang ya. Ya, Oke. jadi semuanya 1, 2, 3-nya ke belakang. Untuk nurunin gigi baru ke depan. Kalau dari netral ke depan itu giginya mundur. Oke. Untuk katret. Untuk Netral ke depan mundur. Siap. ya, untuk bawahnya rileks aja seperti bawa motor biasa, posisinya lawan arah. Kalau misalnya dia tiba-tiba narik ke kiri, tarik lagi ke kanan. Oke. Posisinya jangan tegang. Terus kalau jalan miring jangan turun kaki, usahain kaki tetap di atas. Karena kan yang satu bahaya, kedua nggak bakalan seimbang. Oke. Oke, siap? Udah paham, Mak? Gas. Tadi agak tegang karena nggak naik tenaga, saya ragu gitu ya. Belum kenal sama tenaga motornya, tapi ya lancar lah ya sih. Seru ya, uji adrenalin banget. Apalagi kalau misalkan kesininya pas musim hujan, tanah becek, wah itu pasti seru banget. Biasanya kita kalau main ATV itu kan di tanah yang lurus, terus kayak di bawah ya. Ini tuh kita di atas bukit, sob. Jadi sekarang tuh kita mendaki bukit.
Plesir. Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah hamparan kebun teh yang sangat luas. Pastinya ini masih di Kabupaten Bandung, tepatnya di Pangalengan. Dari Cukul kita pindah ke Wanasari untuk tetap menikmati hamparan kebun teh, dan juga di sini banyak sekali tempat wisata untuk tempat tinggal ya Zia. Jadi untuk kalian yang punya teman lagi reuni gitu atau dengan keluarga bisa menjadi pilihan utama nih, karena cuacanya juga wah, enak ya Zia. Ya pastinya di sini juga jadi tempat foto yang sangat instagramable buat kalian semua. Dan kita akan menikmati dulu di Wanasari ini. Betul. Ikuti terus perjalanan kita di Plesir. Haya. Teh adalah salah satu minuman yang paling banyak penggemarnya di dunia loh Zia. Teh juga nih diduga berasal dari Tiongkok, tempat teh telah dikonsumsi selama ribuan tahun. Sekitar abad ke-16, waktu Portugis memperluas kekuasaan mereka, minuman ini diimpor ke Eropa dan segera menjadi populer. Sehingga Portugis dan Belanda kemudian memutuskan untuk mendirikan perkebunan-perkebunan teh skala besar di koloni-koloni mereka di daerah tropis. Jadi perkebunan teh itu cocoknya di daerah tropis ya Tegar? Iya, Zia, benar banget. Karena daerah tropis itu sendiri memiliki temperatur kelembaban yang konstan. Wah, jelas banget deh apa yang dijelasin Tegar. Beruntung sekali ya kita hidup di negara yang beriklim tropis. Nah, jadi nih Sobat Plesir, Indonesia itu peringkat ke-7 dunia dalam penghasil teh. Setiap tahunnya setidaknya mampu memproduksi sebesar 138,3 ribu ton. Widih, banyak banget Tegar. Bener banget sih. Nah Zia, Desa Wanasari ini juga selain memiliki perkebunan teh yang indah, terdapat juga homestay yang gak kalah nyamannya. Waduh, komplit banget ya Tegar. Selain kita merasakan keindahan Desa Wanasari, kita juga ternyata bisa nginep di sini ya. Yaps, kamu bisa ajak keluarga atau sanak saudara untuk nginep bareng di sini. Oke deh Tegar, nanti Gia coba ajakin sanak saudara Gia ya untuk datang ke liburan ke sini. Plesir itu dari tahun berapa sih? 19? 2021 awal ya? Januari? Maret kan ya, Maret. tayangnya mulai Maret. Oke. Sepanjang itu sih yang paling berkesan untuk Zia. Kesannya bisa takut, misalkan ngeri, tegang, atau misalkan seru gitu. Atau aku sebutin satu-satu dari yang mulai paling apa ya? Oke. Itu bagus. Coba. Pelesiran yang paling menguras energi lah ya. Yang paling capek gitu. Itu di Curug Gelayung. Di mana sih? Di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Kenapa? Tapi kayaknya nggak masuk ya. Jadi di situ kita tuh full kegiatannya tuh di Orchid Forest itu kan pertama tuh shootnya tuh. Nah di Orchid Forest tuh bener-bener kelihatannya kayak yang nggak terlalu luas gitu ya. Sebenarnya itu luas banget dari atas sampai bawah itu main full. Dan beres-beres tuh sore. Dan dari sore ke maghrib tuh kita langsung main ke air terjun. Air terjun. Jalannya jauh. Lumayan jauh lah. Terus di situ mungkin karena udah capek pas di Orchid mungkin atau gimana nggak tahu ya. Terus jalan tuh jauh ya ke Curug Gelayung lumayan gitu. Nah terus airnya tuh bener-bener dingin gitu. Nah sekarang kita kan lagi di Pangalengan nih. Airnya dingin ya, tapi kayak masih oke lah gitu, masih bisa. Nah di situ bener-bener airnya tuh kayak nusuk ke tulang gimana sih? Bener-bener. Kalau yang paling berkesan apa? Aduh semuanya berkesan sih menurut aku. Bingung banget sampai kayak bingung, semuanya seru-seru banget. Yang paling yang mana ya Sam? Bingung ya, semuanya keren. Sempat ngerasa deg-degan, takut atau gimana? Menurut aku yang paling berkesan tuh waktu pelesiran berempat sama teman-teman yang lain di Ciwidey. Sunan Ibu. Itu tuh awalnya aku kayak
wow, naik ke gunung gelap karena di situ kan posisinya subuh banget ya, dini hari. Tapi pas udah ke atas bener-bener terbayarkan, itu bener-bener wow gitu, kayak amazing banget gitu, kayak wow bagus banget, aku baru lihat ini, kayak keren banget gitu. Sunan Ibu keren Padahal banget sih jujur. Nggak tinggi kan dari tempat startnya dari mana? Dari tempat camp kan? Startnya dari tempat camp. Dari tempat camp sampai Sunan Ibu kan nggak? Jalannya. Jauh, kan? Karena kan itu belum pernah tuh aku Oke. ke situ, itu pertama kalinya. Jadi aku nggak tahu kayak jalannya kayak gimana gitu ya, jauh deketnya kayak gimana. Museum Geologi. Kenapa? Jadi kalau basic Tegar tuh suka dongeng ya. Tegar tuh suka pisan dongeng. Jadi dari dulu, dari kecil tuh suka didongengin atau baca dongeng. Nah kan kalau di Museum Geologi tuh batu ini ada dongengnya. Ada cerita Sejarah bukan dongeng. mungkin ya di balik itu. Ya ada sejarahnya. Kan ada yang tempat gempa juga kan. Ya. Gempa terus ngeliat batu-batu ada, Bahkan ada barang-barang bekas gempa ya nggak sih? ya itu. Jadi ngeliat barang bekas gempa teh Tsunami dan lain-lainnya. ada terenyuh gitu. Ada yang los. Terus kebun binatang. Jadi Tegar itu kan suka binatang ya. Ya. Dan udah lama, mungkin tahun terakhir itu liputan kebun binatang udah lama, mungkin 2016 2017an liputan. Sekarang kebun binatang Berarti lebih udah 5 bagus. tahunan ya, Lebih bagus kan kebun binatang. lebih tertata. Terakhir naik gajah itu waktu kecil loh sih. Oh, Dan kemarin naik gajah lagi sama Berpuluh tahun. Setelah berpuluh tahun, mungkin gajahnya gajah yang sama. iya. Mungkin gajah yang sama kan. Usianya juga udah 50 tahun. Dan Tegar itu sebetulnya baru pertama kali kita masuk ke kandang burung Kandang itu apa? loh. Oh, kandang burung itu ya? Baru pertama kali di sini burung, di sini burung. Banyak banget ya? Ngasih makan burung. Awalnya jujur Tegar takutnya gigitannya keras gitu ke tangan. Tanya enggak? Ternyata enggak. Setelah itu. Geli gitu ya. Geli. Warnanya juga bagus-bagus sih burungnya, warna-warni. Nah Zi, selain kita bisa nginep, lo tahu nggak? Kalau di sini tuh ya ada gua Jepang loh. Masa sih? Bukannya gua Jepang itu ada di Tahura ya? Tepatnya di Kabupaten Bandung. Iya sih, tapi di sini juga ada salah satu gua peninggalan Jepang yang menjadi tempat persembunyian dan penyimpanan senjatanya. Wah, lengkap juga ya di sini. Ada wisata edukasi juga dengan ada gua Jepang ini. Nah, Sobat Pesir, kita udah sampai di depan Goa Jepang. Bisa dilihat di dalam ya. Ya. Jadi goanya itu memang nggak terlalu besar, beda dengan goa-goa Belanda yang kita kenal. Salah satunya yang di Bandung kan besar, tinggi gitu ya. Ini tuh memang tidak terlalu besar, cuman pinggir-pinggirnya udah tampaknya udah di apa ya? Udah di tembok gitu. Ada temboknya dan bentuknya letter U. Katanya ini dulu adalah tempat untuk penyimpanan senjata tentara Jepang. Ngeri sih kalau misalkan masuk karena musim hujan, banyak air, takutnya ada nyamuk. Nah, Sobat Pesir, kita sekarang berada di salah satu pintu seperti yang tadi dilihat. Itu memang kalau gua itu ada pintu keluar dan pintu masuk ya. Betul. Dan seperti yang dijelaskan oleh Kang Tegar bahwa Goa Jepang ini berbentuk huruf U ya. Iya. Mm-mm. Jadi pintu yang tadi dijelaskan,
kira-kira kurang dari 10 meter ya Zia? Ya. 10 meter, lalu di sisinya lagi kita lihat pintu yang lain. Jadi gua ini memang tidak seperti gua Belanda atau Jepang di tempat wisata lain yang sudah bisa dimasuki gitu ya, karena di dalamnya pun ada kelelawar katanya ya Zia. Dan sebetulnya bukan saja nyamuk demam berdarah yang ditakuti, tapi takutnya ular ya Zia. Nah itu dia, jadi banyak sekali hewan-hewan yang tidak bisa kita prediksi di dalamnya ada apa ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk Kang Ujang selaku pengelola dari wisata Wanasari ya. Betul. Karena di sini keren banget Sobat Plesir. Jadi buat kalian yang pengen main ke Kabupaten Bandung, khususnya ke Pangalengan ini, bukan hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi kalian juga bisa menikmati keindahan dari sejarah yang ditinggalkan para penjajah dulu. Betul. Dan juga kalau misalkan datang ke Wanasari ini gitu ya, dengan Kang Ujang nanti kita bisa diajak hiking. Nah, Dari jarak tempat ngecamp kita di sana ya Zia, kurang lebih ke sini 15 menit. Yaps. Itu pun sambil ngobrol, kita sambil ketawa-ketawa. Jadi nggak kerasa ya kita Nggak akan perjalanannya? kerasa. Bayangin aja, kanan kiri jalan itu kan kebun teh tuh. Jadi udara seger, datang ke sini bisa mengenali sejarah. Jadi datang ke sini bukan cuman camping, jauh dari itu ada wisata pendidikan nih yang Nah. bisa kita gali lebih dalam. ya betul banget. Nah Sobat Plesir, setelah tadi kita bermain-main, kemudian melihat keindahan dari sunrise di Poin Cukul. Betul. Ya, terus kita juga main ATV dan menikmati wisata di Wanasari. Ya, Terus kita sekarang sudah berada di Goa Jepang. Sepertinya sampai sini dulu ya. Iya, perjalanan kita di Pangalengan sampai sini dulu. Tapi seru ya? Seru, Seru nggak banget. akan terlupakan untuk kalian, untuk yang datang ke Pangalengan, ini bisa menjadi wisata favorit atau prioritas ya Zia Betul dengan banget. keluarga, karena perjalanannya pun ramah anak. Sekian episode Plesir kali ini, saya Tegar Besari. Dan saya Fauzia Sahrullah pamit undur diri dan sampai jumpa di plesiran berikutnya. Plesir, hayu Let's go.